Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tanpa kabar berita, ini keadaan dia saat ini sebenarnya. Tanpa kabar berita, ini keadaan dia sebenarnya saat ini. Oke? Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan kalau kamu pingin yang energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita sekarang lihat dulu ya teman-teman. Ada stick seperti biasa, kita lihat dulu teman-teman ciri-cirinya. Siapa sih orang ini yang kamu mungkin pikirkan, kamu mau tahu dia sekarang gimana, kamu mungkin masih kepo, kamu penasaran dan sebagainya. Ini Sora akan ambil acak ya teman-teman. Jadi ambillah sambil tutup mata juga. Ya aku nggak tahu ini yang keluar energi seperti apa, ciri-cirinya dia. Kalau udah ngomongin ciri-ciri, kamu mungkin banget bisa dapat satu, mungkin banget bisa dapat semuanya, dan bisa tertukar-tukar. Mungkin ada energi kamu, mungkin juga ada energinya dia, kayak gitu ya. Dan sangat mungkin banget ada energi kalian sama-sama. Oke, ya. Kita lihat ciri-ciri di sini teman-teman ya. Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Yang pertama, teman-teman, ya, kalau Sora lihat di sini, kamu berdiri dengan orang yang kemungkinan besar adalah seseorang yang sebenarnya sangat-sangat friendly ya. Dia itu mungkin sangat bersahabat, sangat mudah untuk menjalin obrolan sama dia. Kamu juga mungkin awalnya kenal sama dia itu karena seneng ngobrol sama dia, orangnya asik buat diajak ngobrol gitu ya. Terus mungkin juga di sini teman-teman orangnya juga menyenangkan gitu ya, walaupun di sisi lain itu dia orang yang introvert. Jadi sebenarnya introvert itu bukan berarti tidak punya banyak teman. Introvert itu adalah melambangkan orang ini itu bisa dapat energi dan bisa mendapatkan diri lebih baik ketika dia itu sendirian. Jadi dia nge-charge energinya itu adalah dengan sendirian. Ada orang-orang seperti itu. Jadi bukan berarti dia itu kalau banyak bicara, dia banyak ngobrol, orang yang menyenangkan, tuh sudah pasti orang introvert itu udah pasti pendiam, belum tentu ya teman-teman. Oke. Kayak contohnya Bang Raditya Dika ya, pas kalian tahu Raditya Dika, dia itu introvert gitu loh, tapi kan dia bukan berarti nggak bisa berteman. Dia terbukti banget dia jadi stand up komedian, dia lucu, dia juga bikin podcast yang banyak ngobrol sama orang. Cuman dia butuh capek gitu, dia butuh untuk recharge energinya dia dengan sendirian gitu ya. Jadi Sora meluruskan beberapa dari mereka, tidak semua, itu ada yang berjiwa lebih tua daripada umurnya mungkin ya. Oke, entah dia berjiwa tua, itu sangat mungkin ya. Sebenarnya orangnya itu cukup kooperatif ya. Sebenarnya orangnya itu mungkin tidak begitu banyak mau, mungkin banget orangnya itu cukup bisa mentoleransi orang lain mungkin ya. Mungkin bisa memahami orang lain juga gitu ya teman-teman. Tapi di sisi lain memang dia adalah orang yang ambitionless. Artinya apa? Orang yang kurang punya ambisi. Jadi dia mungkin kurang punya drive dalam hidupnya dia. Jadi gimana ya? Kan ada orang yang tipenya ambisinya banyak, dikejar ini, dikejar itu. Kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang justru kurang mungkin motivasi ya. Jadi dalam segala sesuatu itu dia mesti didorong. Dia mesti dimotivasi. Dia mesti diarahkan teman-teman ya. Dan beberapa itu punya pikiran konservatif ya. Cara pikirnya itu seperti agak cenderung mungkin kuno, cara pikirnya sesuatu yang lama gitu ya. Misalnya kalau dia laki-laki, aku mungkin harus memproviding kayak gitu ya. Kalau aku perempuan, aku harus bisa ngurus rumah kayak gitu ya. Itu kan cara pikir yang lebih konservatif sih, sesuatu yang lebih bukan kuno sih, kepada sesuatu yang dari awal udah ada, jadi ngikutin seperti itu. Tapi gimana pun juga, dia sering banget ya sedikit cuek ya, mungkin jadi sering membuat masalah ya. Mungkin kadang-kadang dia nggak merasa atau dia nggak sadar kalau dia itu sering buat masalah, tapi ternyata sebenarnya dia juga sering tanpa sadar membuat banyak
masalah gitu ya. Sering tanpa sadar. Banyak orang yang seperti itu. Biasanya orang kalau sombong, orang kalau narsis, orang kalau kepedean, kayak gitu-gitu kalau kamu tanya pasti dia akan jawabnya apa? Enggak, aku nggak sombong. Nggak ada orang yang sombong mau ngaku dirinya sombong. Dia kadang nggak ngerasa kalau dia itu sombong, dia nggak ngerasa kalau aku manipulatif. Aku cuma ngomong kebenaran kok. Lah, ya gitulah sifat manusia ya. Dan di sini dia sangat suka sekali yang namanya teknologi, teman-teman. Ya, jadi mungkin banget dia itu suka gadget, suka teknologi, dia mungkin banyak berkecimpung dengan komputer, dengan internet, atau di sini juga bisa saja dia kerjanya dengan bidang-bidang itu, teman-teman. Ingat ya, ini kan ada 8. Kamu mungkin dapat ciri-cirinya 8-8-nya semua di satu orang, atau kebagi, kamu punya ciri-ciri 5, dia punya ciri-ciri 3, dan seterusnya ya. Tapi mungkin juga cuma 1 atau 2. Ya, namanya juga general reading. Oke, kalau kamu mau yang semuanya soal aku, nah personal reading tuh ya, biasa ntar energinya fokus cuma sama kamu doang. Karena Sora akan analisa juga data kamu dari yang kamu kasih ya. Biasa kalau kamu konsul sama Sora akan minta data pribadi kamu, nanti itu kelihatan karena itu sifatnya personalized. Tiap orang itu kan beda-beda. Oke? Jadi kalau mau dilayanin khusus, spesial, silahkan juga pembayaran yang spesial. Itu rasanya adil ya. Kalau kamu mau dikhususkan, kamu juga akan bayar lebih untuk khusus dilayanin gitu ya. Kita coba lihat bagaimana situasi hubungan kamu dengan orang ini, teman-teman. Ada apakah sebenarnya ya? Kalau Sora lihat di sini, ada situasi yang sepertinya ada sesuatu yang kayak nyangkut ya. Kamu sama orang ini tuh ada situasi nyangkut, bahasa Sora, dimana mungkin ada yang belum jelas, atau ada yang belum kelar, atau ada yang belum selesai dengan hubungan kamu dengan orang ini. Jadi mungkin banget di sini masih ada unfinished business, ada urusan belum kelar, mungkin dia ngilang gitu aja, mungkin dia ghosting kamu, atau mungkin belum ada kejelasan dari hubungan kalian, gitu ya. Jadi belum ada solusi atau belum ada penyelesaiannya. Tapi itu ngebuat jadi nyangkut. Artinya apa? Mungkin banget secara batin dan perasaan akhirnya kamu masih kayak bingung, masih kayak sulit untuk lepasin dia karena masih ada keterikatan ya. Tapi di sisi lain ini juga menyatakan mungkin sekali orang ini itu punya banyak opsi gitu ya, teman-teman. Dia punya banyak opsi, many options ya. Jadi mungkin saja kamu itu bukan satu-satunya ya. Artinya opsi itu di sini belum tentu orang ketiga. Nanti kita lihat ya. Bisa saja memang ada orang ketiga, orang keempat, orang ke-10, aku nggak tahu. Atau memang dia harus memilih antara kamu dengan keluarganya, ataukah dia memang harus memilih antara kamu dengan pekerjaannya. Itu adalah opsi-opsi yang ada. Karena mungkin ada yang tidak selaras kamu dengan, mungkin ada yang nggak dapat restu dari keluarga, ada yang antara kerjaan sama kamu, misalnya ya, kamu maunya dia dekat sama kamu, tapi kerjaan dia adanya di kotanya dia, kalian LDR, kamu nggak mau pindah, dianya juga susah ninggalin kerjaan dia yang ada sekarang, misalnya, ya. Terus, kalau Sora di sini waktu sudah berlalu, teman-teman, tapi mungkin saja kamu masih menunggu. Artinya apa? Di dalam situasi ini memang kamu butuh kayak kejelasan, butuh closure, butuh penutupan, dan kamu masih dalam proses mungkin terhealing untuk bisa memaafkan dia, melet go ini gitu ya. Tapi intinya adalah ada waktu yang sudah berjalan juga di antara kalian, yang mana kamu mungkin sudah terlanjur sayang dan masih belum bisa melepaskan. Tapi ini juga menandakan bahwa kalau yang Sora lihat, banyak dari kalian yang juga masih menunggu. Dan karena mungkin memang jalanin hubungan sama orang ini pun sudah lumayan lama gitu ya. Dan di sini memang ada masalah tentang finansial ya. Jadi salah satunya mungkin sekali ya, dia itu tidak ada kabar sama kamu dan sebagainya, karena memang sedang fokus sama keuangan dia, finansial dia, keadaan ekonomi dia. Mungkin ekonomi dia memang lagi nggak maksimal atau belum maksimal, teman-teman ya, yang sehingga dia juga terkendala untuk masalah keuangan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, karena tadi ada banyak pilihan, mungkin sekali dia itu masih bingung ya untuk mengambil keputusan yang seperti apa. Artinya gini, apakah memang mau sama kamu atau bukan? Dan di sini kamu juga mungkin masih bingung apakah memang yang terbaik melepaskan orang ini atau enggak. Itu sangat mungkin sekali. Kita coba lihat lagi di sini ya. Dan di sini
memang kalian itu punya banyak perbedaan pikiran, perbedaan sudut pandang, perbedaan ego, ya. Sehingga kalian mungkin bentrok di sana. Ada situasi yang kalian itu nggak sama dalam berpikir dan dalam melihat segala sesuatu yang tidak bertemu dengan titik temu, ya. Tapi Sora, kenapa dia jadinya nggak ada komunikasi sama aku, gitu ya? Kita coba lihat ya. Kenapa? Selain memang ada masalah tadi, dia itu memang tipe yang kalau ada masalah, dia menggalau, dia akan memilih untuk menjauh, untuk menenangkan batinnya dia. Dia tipe yang menyendiri. Ingat ya tadi Sora udah bilang introvert, ya. Mungkin dia masih merasa bahwa aku itu perlu untuk menyelesaikan juga masalah-masalah yang terjadi sama aku. Salah satunya karena kesalahan aku sendiri. Misalnya kayak ada masalah keuangan. Salah satunya mungkin karena tidak bisa mengatur ekonomi dengan baik, boros, kayak gitu ya, tidak punya perencanaan keuangan, gitu ya. Itu jadi masalah di orang-orang zaman sekarang, ya. Karena pemasukannya lebih rendah daripada gaya hidupnya. Itu banyak juga yang Sora lihat dapati sehingga jadi masalah, gitu ya. Lalu di sini kalau Sora lihat, dia pun masih eksplorasi dirinya sendiri, ya. Banyak yang sedang masih eksplorasi dirinya sendiri. Dia juga masih penuh dengan teka-teki, ya, dan dia sekarang sedang lagi yang dia kejar itu kesuksesan, keberhasilan, ya. Jadi dia ingin punya power dan dia merasa aku punya kekuatan kalau aku punya situasi keuangan yang baik dan situasi kesuksesan, ya. Jadi memang fokus dia itu ke sana. Karena mungkin banget di sini kalau Sora lihat memang juga ada mungkin tanggung jawab secara keluarga. Dan orangnya itu memang begitu, ya. Cara pikirnya dia itu memang cenderung unik gitu ya. Dimana kalau Sora lihat di sini dia itu mau nyari aman, ya. Jadi dia seperti untuk mengamankan dirinya sendiri. Jadi dia kayak berusaha menyendiri untuk berpikir segala sesuatunya. Sekarang kita coba lihat. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan dia sebenarnya pada saat ini, teman-teman ya. Bagaimana sebenarnya keadaan dia saat ini? Yang kamu mungkin juga nggak tahu. Teman-teman, kalau Sora lihat sebenarnya banyak hal itu yang terjadi sama hidup dia silih berganti. Jadi banyak hal-hal yang juga mungkin tidak terduga, yang tidak dia sangka-sangka sedang terjadi. Ya misalnya tiba-tiba kena masalah keuangan, tiba-tiba juga mungkin ada yang bermasalah di kerjaannya, bermasalah di keluarganya dan sebagainya, gitu ya. Dan sekarang dia itu sedang harus membereskan banyak masalah di dalam hidupnya dia. Ya, kalau soal di sini ada yang juga punya masalah keluarga ya. Hiropan itu juga masalah keluarga. Mungkin banget ada masalah internal keluarga yang kamu mungkin juga sendiri nggak tahu itu apa, ya. Tapi harus diberesin, ya. Dan ada beberapa yang sedang mengalami masalah hukum, ya. Kalau dia mungkin dalam pernikahan, itu pun masalah hukum yang namanya perceraian itu kan juga secara hukum itu masalah hukum. Atau yang ada yang sedang kena masalah di kerjaannya. Mungkin ada masalah hukum entah pajak lah, pelanggaran apalah, intinya ada yang urusan kayak gitu juga, ya. Jadi memang situasinya rumit, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang energinya divine masculine, ya, energi divine masculine. Dan sangat mungkin banget saat ini dia itu sedang terjebak dalam situasi dan keadaan yang sulit, ya. Misalnya contoh, ya, dia itu terjebak dalam situasi keuangan yang bermasalah. Misalnya ada hutang, kalau nggak bayar, dia itu bisa dilaporkan ke kepolisian misalnya ya. Atau memang di sini hatinya pun masih terjebak, masih bingung mau pilih yang mana, harus gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang sudah berkeluarga ya. Kayak tadi yang Sora udah bilang misalnya third party situation ya, mau masalah mau pisah pun, mau ngurus masalah pisah pun susah karena mungkin di sini ada yang pasangannya sedang hamil atau di sini ada yang sudah punya anak gitu ya. Tapi energi sama kamu itu sebenarnya memang masih sangat terasa di sini karena di sini ada mirror soul. Jadi artinya apa? Apa yang kamu rasakan itu sangat mungkin dia rasakan dan sebaliknya. Kalian itu sebenarnya punya trauma yang sama, ketakutan yang juga mungkin ada sisi yang sama. Jadi apa yang kamu rasakan itu akan dia rasakan sebenarnya. Energi twin flame itu, hubungan twin flame itu memang sangat-sangat naik turun ya prosesnya teman-teman. Ya. Secara jiwa, walaupun mungkin secara fisik atau tidak ada komunikasi sama kamu, tapi secara jiwa energi dia itu selalu dekat sama kamu dan terikat. Dan kalau Sora lihat di sini, ada yang sangat berharap untuk bisa rekonsiliasi lagi sama kamu atau kembali lagi sama kamu. Karena memang kalian itu ada yang terkoneksi dari past life, jadi hubungannya memang kuat ya. Tapi ini juga menyatakan bahwa ada sesuatu dari masa lalu dia yang harus dia kelarin. Itu juga sangat mungkin. Ya tadi ya, misalnya kayak dia ada masalah
Kalau misalnya dia masih punya yang lama gitu ya, berarti kan dia harus selesaikan dulu sama yang lama sebelum sama yang kamu gitu loh. Atau ada segala sesuatu kayak tadi masalah keuangan, ya mungkin karena perilaku atau konsekuensi dari apa yang telah terjadi di masa lalu, atau ada sesuatu yang terjadi sama keluarganya dari masa lalu belum kelar ya. Intinya di sini ada sesuatu dari masa lalu, teman-teman. Ini jelas nih, ini langsung kelihatan ini adalah hubungan third party situations, hubungan yang forbidden love. Jadi mungkin banget susah untuk mendapatkan restu karena hubungan orang ketiga, ya itu mungkin, atau memang kamu tidak mendapatkan restu, ya, entah dari keluarga kamu atau dari keluarga dia. Mungkin ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan budaya, orang tua nggak setuju dan sebagainya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian sebelumnya memang punya hubungan yang kejar mengejar ya. Ketika dia menjauh, kamu yang ngejar. Ketika kamu yang menjauh, dia yang ngejar. Itu sangat mungkin. Apalagi yang dia alami saat ini. Teman-teman, di hati yang terdalam, dia ternyata masih mengagumi kamu, masih punya rasa sayang sama kamu, masih ada perasaan yang tersisa gitu ya. Kalau Sora lihat. Dan sekarang dia sedang sebenarnya sangat-sangat merasa sedih, banyak merasa kesepian, banyak merasa nggak bisa apa-apa tanpa kamu gitu ya, merasa kesendirian, kayak aku nggak bisa jalanin ini semua sementara aku sedang berjalan sendirian, teman-teman. Ini sorenya dipakai, ini kartu penjelasan. Dan dia banyak sekali mendapatkan pertanda sinkronitas antara kamu sama dia. Artinya memang kalian itu terkoneksi, kalian itu terhubung ya. Dan itu yang sangat-sangat kuat dia rasakan sebenarnya saat ini. Banyak melihat pertanda, kamu juga banyak melihat pertanda ya. Mungkin salah satunya dari lihat angel number, kamu banyak lihat angel number, dia juga mungkin banyak lihat angel number, teman-teman. Karena sebenarnya sekarang pun terpisahkan karena memang ada proses perjalanan spiritual antara kamu sama dia. Di sini sangat mungkin sekali kamu itu sedang untuk naik level secara spiritual, begitu juga dia. Sebenarnya di dalam diri terdalam dia tuh masih berharap entah kapan di sesuatu ke depan kalian masih bisa bersama-sama lagi atau paling tidak bisa bertemu ya. Hanya sekarang dia memang tidak punya pilihan karena dia belum bisa bergerak ya. Bahkan untuk mungkin ketemu sama kamu ya, masih susah, situasinya sangat rumit sekali ya. Karena di sini memang banyak hal-hal yang kamu pun sendiri belum paham, kamu pun sendiri belum jelas, dan kerumitan itu ada waktunya akan dia ungkapkan dan dia ceritakan sama kamu, ya. Jadi memang harus bersabar. Dia juga masih berharap untuk bisa ketemu sama kamu walaupun belum tahu kapan, ya. Kamu tuh sudah seperti memang keluarga buat dia. Walaupun kondisi kalian itu memang mungkin belum dalam pernikahan, kamu sudah dianggap keluarga. Tapi kalaupun kalian dalam pernikahan, bisa saja orang ini tetap mau mempertahankan pernikahan. Itu mungkin, gitu ya. Dan saat ini mungkin sekali malu mau datang ke kamu, malu mau ngadepin kamu, ya. Karena mungkin kondisi dia benar-benar terpuruk, dia mungkin tidak bisa memenuhi janjinya sama kamu. Di sini juga dia keadaannya hancur lebur kayak gitu ya. Atau mungkin selama ini banyak yang dia tutupi dan ternyata kamu akhirnya tahu yang bikin dia malu gitu ya, tentang keadaannya dia, atau kata-kata dia yang nggak sesuai, perilaku dia yang nggak sesuai. Isi hati dia yang terdalam. Isi hati dia yang terdalam. Teman-teman, dia sadar, aku harusnya bisa memahami dan mengerti apa yang sesungguhnya aku lakukan. Jadi dia menyadari ya, mungkin sebenarnya banyak dari mereka yang sadar gitu ya, ini hubungan yang sulit, ini hubungan third party situation, tapi tetap mungkin memaksakan ya. Karena mungkin beberapa juga, nggak semua sih, tapi mungkin beberapa juga banyak yang nggak ngomong jujur sama kamu soal status dia misalnya. Dia itu masih sangat-sangat tertarik sama kamu. I'm so attracted to you ya. Jadi di balik timnya dia masih sangat tertarik sama kamu. Dan dia sebenarnya masih bertanya-tanya, kamu tuh tanpa aku bahagia atau enggak? Ya. Dia masih kepo soal kamu, masih mau tahu. Dia mau hubungin kamu juga takut, masih bingung mau bilang apa, mau bicara apa, keadaan sendiri aja belum jelas gitu ya.
Dia berusaha untuk tidak bereaksi apa-apa ketika ada orang yang bahas soal kamu, ya. Mungkin temannya dia nanyain soal kamu dan sebagainya. Dia sangat kangen terhadap perasaan terdalam gairah-gairah sama kamu, segala kerinduan sama kamu. Dan dia tahu dia sudah menghancurkan segalanya, menghancurkan banyak hal dia. Dia merasa bahwa dia tuh sekarang benar-benar berantakan banget. Makanya dia sedang mencoba untuk menyembuhkan situasi dan keadaannya dia, teman-teman. Aku banyak menyembunyikan sama kamu, ya. Tadi kan Sora udah bilang, kamu tuh banyak belum tahu soal dia, ya. Mungkin kamu juga nggak tahu jelas kerjaan dia gimana, masalahnya dia seperti apa, mungkin. Dan banyak dari mereka yang mungkin pernah ngomongin sesuatu yang nyakitin kamu kata-katanya. Dia juga banyak yang berharap dapat pertanda dari kamu untuk bisa masuk lagi. Karena mungkin beberapa dari kalian pun ya ada yang masih takut-takut buka diri untuk dia. Dan dia yang pasti sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, pertanyaannya selalu sama di ujungnya. Apakah kami masih mungkin bisa untuk bersama-sama? Apakah masih mungkin bisa untuk bersama-sama? Oke. Teman-teman, ini hubungan yang memang hati-hati ya. Ini hubungan yang mungkin saja situasi yang belum tentu sehat dan belum tentu baik, tapi sulit untuk saling melepaskan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Kalau Sora lihat di sini, ini ada satu hubungan yang ini kartu terakhir yang bisa menentukan nih. Kalau Sora lihat di sini, ini satu hubungan yang agak sulit ya untuk jalan awet gitu, maksudnya dalam arti untuk jangka lama dan sebagainya. Kenapa? Karena ini hubungan yang gimana Sora bilangnya ya, situasi yang kalau ada masalah juga cenderung lari dianya gitu loh ya. Hubungan yang kayak belum siap untuk sepenuhnya terikat karena banyak hal ya, banyak kendala dan sebagainya ya. Jadi ini adalah hubungan yang kalau diterusin jalanin, kalau tidak ada perubahan, selalu akan jadi hubungan yang tiap kali ada masalah itu kabur-kaburan. Jadi kamu sangat mungkin terjebak dalam proses yang begitu gitu ya, proses yang menyedihkan dan menyakitkan. Karena memang ini ngomongin soal apakah bisa long term komitmen gitu ya teman-teman. Ini cuma bisa kamu doakan ya. Ini memang cuman ada dua ya. Kalau tidak ada transformasi, hubungan ini tidak bisa berjalan. Karena ini memang kalau untuk diharapkan jangka panjang komitmennya gitu ya teman-teman, ini memang masih harus diusahakan. Kamu cuma bisa memanifestasikan dan berharap. Sebenarnya telepati batin kamu tahu gitu ya bahwa orang ini itu belum sepenuhnya siap teman-teman gitu ya. Karena kalau sholat di sini tiap kali ada masalah kabur. Nah, kamu siap nggak kalau harus berdiri dengan seseorang yang kalau ada masalah menjauh dan kabur? Ini hasratnya sangat kuat ya, tapi kan relationship itu nggak bisa cuma berdasarkan hasrat aja. Nah, kalau dari kartunya Sora bilang, kamu mungkin bisa coba sama orang baru untuk kenal lebih jauh lagi gitu ya. Kecuali memang mungkin yang sudah berumah tangga, mungkin lebih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Sora di sini, gimana ya? Ini tuh kuat banget energi ini akan berakhir, jadi akan sedih juga gitu ya. Dan akhirnya memang harus kamu pergi dari orang ini gitu ya. Karena untuk komitmen jangka panjang itu sepertinya memang harusnya kamu dari batin terdalam itu sudah tahu sebenarnya. Kamu mungkin dapat pertanda dari firasat, dari mimpi, tapi mohon maaf, mungkin banyak dari kalian itu yang masih belum bisa terima, masih denial, masih berharap ada keajaiban terjadi. Kalau Sora di sini sih hasratnya kuat, tapi kartu Sora lebih menyarankan untuk mungkin kamu sebaiknya mencoba dengan orang baru gitu ya, karena ini mungkin memang perjalanan spiritual kamu. Kalau kamu tetap mau memaksakan sama orang ini ya silakan aja. Cuman ya itu tadi yang Sora lihat ya, hati-hati, kamu akan terjebak, terikat, dan malah terus-terusan merasa tidak nyaman gitu ya. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan. Terus habis itu juga mungkin harus selalu menutupi kalau ini situasi orang ketiga, atau kalau nggak dapat restu gitu ya. Jadi lebih ke blocking energi kamu sih. Kamu terikat ke energi yang nggak bikin kamu nyaman. Oke? Kalau dia belum, teman-teman bisa memutuskan, kamu bisa memutuskan dengan sebuah niat kekuatan. Ya, untuk melepaskan, untuk kamu yang mau melepaskan. Karena kalau Sora lihat di sini,
banyak banget dari kalian itu yang telepati batinnya kuat, tapi masih banyak yang berusaha lari dari itu semua gitu loh. Karena kalau sholat di sini sebenarnya sangat mungkin kalau kamu buka diri, ada seseorang yang lain yang mungkin akan bisa untuk kamu. Tapi ya kamunya masih berharap ada keajaiban. Ya terserah, Sora cuma bacain, setiap keputusan ada konsekuensinya di tangan kamu. Kadang mungkin kamu butuh waktu untuk melepaskan. Tapi kalau Sora bilang di sini, lihat dari kartunya, hati-hati terjebak chemistry yang kuat, menggebu-gebu tapi tidak jelas arah tujuannya. Kenapa? Karena memang orang ini pun masih berproses, dan kalau Sora lihat di sini memang masalahnya itu kurang bisa tegas gitu, kurang bisa menghadap mentalitasnya untuk bertahan sama masalah tuh agak rendah gitu ya. Dan untuk kalian yang ingin mengukuhkan keputusan kalian, mungkin kalian butuh untuk dibetulin cakra hatinya dan cakra tenggorokannya. Untuk bisa, cakra tenggorokan juga simbolis dari perkataan atau output dari kita ya, keputusan yang mau kita ambil juga. Dari batu Amazonite yang sudah Sora program dengan energi healing, membantu membetulkan cakra hati dan cakra tenggorokan, membantu untuk berkomunikasi, membantu juga untuk memperbaiki suatu hubungan ya teman-teman. Untuk kamu yang emosional, nggak tenangan, terus habis itu bermasalah dalam berbicara, susah dimengerti, sering salah paham gitu ya, energinya kemana-mana, jadi lebih lembut supaya kalau kamu ngomong orang lebih dengerin, orang juga nyaman dekat kamu gitu ya. Silahkan dibeli, harga 225.000 ya teman-teman. Oke, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot atau di Tokopedia, linknya sudah ada di bawah. Sora sematkan, bukan jimatan dan susukan ya. Dibeli selagi masih ada karena import. Kalau dihabis mungkin Sora nggak beli lagi. Dan bulan sabit adalah lambang dari energi positif dan pikiran positif, perilaku positif ya. Nanti kalau udah habis susah dibeli lagi. Sora tunggu belanjanya. Kita sekarang coba lihat zodiak ya. Ada zodiak apa? By the way teman-teman, aku terakhiran ini memang lumayan agak capek ya. Jadi sebenarnya untuk durasi panjang kayak gini sangat menguras tenaga aku. Jadi dukungan yang bisa kamu berikan adalah belanja di aku, konsultasi di aku, atau kamu jangan skip iklan, jangan lupa subscribe, terus habis itu jangan nontonnya di skip gitu ya. Atau kamu bisa kasih super stiker di bawah ya. Atau yang pasti minimal jangan menghujat ya, itu udah membantu banget. Aku terakhiran tuh capek banget energinya, apalagi sekarang durasi tambah panjang kalau baca gitu ya. Aku sedang pertimbangkan sih untuk kurangin durasi ya, karena capek aku nggak tahu sih yang lain gimana ya, aku sendiri capek banget. Taurus, Leo, Libra, Cancer, Gemini, Taurus, Virgo, Aries ya. Jadi buat yang masih meremehkan pekerjaan tarot reader, kalian cobalah ya, ngoceh, bikin video. Berarti dalam 1 bulan kamu bikin 60 video dengan durasi masing-masing minimal 30 menit. Nanti kita ngobrol lagi perasaannya gimana ya. Oke, kita sekarang coba alfabet yang bisa jadi alfabet kamu, alfabet dia, plat nomor kendaraan, nama kota ya, dan sebagainya. Kamu juga bisa personal reading, baca bazi buat tahu jalan hidup. Bazi itu akurasinya lumayan tinggi ya. Terus habis itu juga kamu mungkin bisa personal reading, kamu juga bisa beli baca kartu. Kak, aku mau baca aja sendiri, beli boleh ya. Kamu mau kocok tuh kartu setiap hari boleh dah ya. Atau kamu silakan kalau mau belajar sama Sora juga bisa dibimbing, nanti belajar sama teman-teman lain juga. Kalau udah selesai nggak dilepasin gitu aja. Oke? MATN YORJ UIFC ATNS GJ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Silakan main ke channel Sora yang Tarot. Bye bye. Terima kasih.